Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali saya Abdul Kudus Ahmad Anom bisa menjumpai Anda dalam program Seruan Khalifah. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas khutbah huzur pada tanggal 1 Maret 2024 yang oleh huzur dikhutbahkan di Masjid Mubarak, Tilford, UK. Di dalam khutbah huzur tersebut, huzur mengambil sebuah ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minina rizalun sodaku. Di antara orang-orang beriman ada yang telah melakukan atau memenuhi janjinya. Ma'ahadullaha ilaihi. Janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faminhum man qadha nahbah. Di antara mereka ada yang telah gugur di dalam medan pertempuran. Wa minhum may yantaziru. Tetapi ada di antara mereka yang sedang menunggu-nunggu. Wa ma baddalu tabdila. Tetapi mereka tidak mengingkari janjinya. Pemirsa MTA, huzur di dalam khutbahnya menjelaskan tentang perang Uhud. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rasulnya di Mekah, kemudian berdakwah kepada orang-orang Mekah untuk meninggalkan kepercayaan menyembah berhala-berhala, kemudian beralih menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal ini kemudian disambut dengan sambutan yang tidak menyenangkan dari para pimpinan tokoh masyarakat dan pimpinan tokoh muslim lainnya. Awalnya mereka hanya mengolok Nabi Muhammad SAW dengan sebutan nauzubillah, orang gila. Dan juga menertawakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi berjalannya waktu, apa yang mereka tertawakan itu berubah menjadi sebuah kekaguman, bahkan memiliki banyak pengikut. Ketika para pemuda-pemuda di Arab yang mereka bosan melihat ketidakmajuan bangsa Arab. Ketika para perempuan yang sudah mulai sadar bahwa mereka tidak diperlakukan semestinya sebagaimana hak-hak kaum lelaki kepada mereka. Kemudian para budak-budak yang memiliki harapan besar tentang kehidupan mereka di masa yang akan datang. Mereka duduk bersama dengan Nabi Muhammad SAW, lalu beliau menyampaikan tentang ajaran Islam. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW membuat mereka menangkap kebenaran pesan yang disampaikan oleh ajaran agama Islam, kemudian berbaiat kepada agama Islam melalui Rasulullah SAW. Ketika melihat hal seperti itu, para pimpinan tokoh masyarakat di Arab, mereka kemudian mulai melakukan rapat-rapat dan kemudian menyatakan di dalam forum itu bahwa untuk menghadapi dakwah Nabi Muhammad SAW ini tidak bisa hanya dengan mengatakan dia gila, nauzubillah, dan mengatakan dan menertawakan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Mereka harus lebih dari itu. Maka mereka memutuskan bahwa mereka akan melakukan boikot, melakukan penganiayaan, bahkan sampai melakukan peperangan terhadap orang Islam agar agama Islam menjadi hancur. Ternyata apa yang mereka sepakati mereka lakukan. Begitu banyak penganiayaan terjadi kepada umat Islam. Sehingga umat Islam ketika berada di Mekah menjadi tidak mampu untuk menahan penganiayaan itu. Dan akhirnya bersama dengan Rasulullah SAW berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kemudian berhijrah ke Mekah. Dengan hijrahnya kaum muslimin ke Mekah ternyata tidak membuat pimpinan kaum kafir itu menjadi puas.
Kemudian mereka melakukan peperangan-peperangan terhadap umat Islam. Peperangan yang pertama ialah perang Badar. Dan itu sudah dijelaskan oleh Huzur pada khutbah-khutbah sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan perang Uhud. Nah, perang Uhud ini terjadi 1 tahun setelah perang Badar itu sendiri. Di dalam perang Uhud kita dapati bahwa sebenarnya Islam mengalami keunggulan di awal. Tetapi karena ada beberapa pasukan musuh, karena ada beberapa pasukan di dalam Islam yang ditugaskan menjaga satu celah di Bukit Uhud, mereka tidak mentaati perintah dari Nabi Muhammad SAW tersebut. Ketika melihat bahwa umat Islam telah menang, telah membawa harta gonimah, harta rampasan, mereka yang di atas bukit turun ikut mengambil harta rampasan tersebut. Sehingga Khalid bin Walid yang waktu itu masih menjadi orang kafir memanfaatkan celah itu, kemudian menghajar Islam, ya, menghajar pasukan Islam yang menjaga celah itu, sehingga pasukan Islam kalah dan pasukan Khalid bin Walid berhasil membalikkan keadaan, sehingga pasukan Abu Sufyan yang sudah tercerai-berai kembali menyatu dan berhasil mengalahkan pasukan Islam dalam perang Uhud. Nah, ini menjadi satu pelajaran bahwa ketaatan yang penuh itu penting bagi orang-orang Islam. Kemudian setelah pasukan Muslim ini kalah, ya, kemudian Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat yang terluka, mengumpulkan para sahabat yang telah mati syahid. Nabi Muhammad SAW melihat jenazah mereka. Nabi Muhammad SAW sangat sedih karena mendapati jenazah dari para sahabatnya itu dalam keadaan terpotong menjadi beberapa bagian. Jenazah sahabat Nabi Muhammad SAW dimutilasi oleh orang-orang kafir dengan cara-cara yang biadab. Salah satunya terjadi kepada paman daripada Hadrat Rasulullah SAW, yaitu Hazrat Hamzah radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW sangat sedih dan juga marah. Tetapi Nabi Muhammad SAW mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala bahwa beliau tidak boleh menahan rasa dendam. Beliau harus lebih mengutamakan kasih sayang dan juga keadilan. Nah, itu adalah ajaran di dalam agama Islam. Kemudian pemirsa MTA, Huzur menjelaskan tentang bagaimana kewafatan daripada Hazrat Hamzah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Selain dari tubuh beliau yang sudah tidak lagi utuh, pada masa itu Islam dalam kondisi yang sangat sulit dalam segi keuangan. Sehingga jenazah dari para sahabat ini termasuk Hazrat Hamzah, yang seharusnya secara umum normal seorang laki-laki itu jika meninggal maka dia dilapisi oleh 3 kain kafan. Tapi pada saat itu hanya terdapat 1 kain kafan saja untuk setiap jenazah, termasuk dengan Hazrat Hamzah radhiyallahu an. Di mana dalam 1 kain kafan itu pun tidak bisa menutupi seluruh tubuh daripada Hazrat Hamzah radhiyallahu an. Ketika kain kafan ditarik untuk menutupi wajahnya, maka bagian kaki yang terbuka. Ketika ditarik ke bagian kaki untuk menutupi kakinya, maka bagian wajahnya terbuka. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat untuk menutupi bagian wajah daripada Hazrat Hamzah. Pemirsa MTA, begitulah keadaan yang cukup sangat memilukan yang dialami oleh para sahabat di masa-masa awal perjuangan membela Islam atau mendakwahkan Islam. Sehingga ini juga menjadikan sebuah pelajaran bagi kita bahwa setiap perjuangan kita bagi agama, kita harus bercermin bagaimana para sahabat dulu mengorbankan segala sesuatunya demi agama secara totalitas. Kemudian Huzur beliau mengkisahkan ada seorang perempuan, ya, seorang wanita muslimah yang ketika peperangan telah usai,
Kemudian perempuan itu mendatangi tempat pertempuran dan bertanya kepada prajurit, salah satu prajurit Muslim di sana. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kondisi Nabi Muhammad SAW? Kemudian prajurit itu bukan malah menjawab, tetapi memberikan informasi yang lain. Dia katakan bahwa ayahmu telah menjadi syuhada, telah mati di dalam peperangan Uhud ini. Kata perempuan itu, aku tidak bertanya tentang ayahku. Aku bertanya bagaimana kondisi Nabi Muhammad SAW. Kemudian prajurit itu tetap bersikeras memberikan informasi yang lain. Dia menyampaikan bahwa suamimu telah mati syahid. Begitu juga dengan saudara laki-lakimu. Dalam riwayat yang lain dikatakan juga anakmu. Kemudian si perempuan muslimah itu mengatakan, saya tidak bertanya tentang kondisi keluarga saya. Yang saya tanyakan adalah di mana, bagaimana kondisi Nabi Muhammad SAW. Kemudian prajurit ini menyadari ternyata begitu besar cinta dari para sahabat Nabi Muhammad SAW kepada nabinya. Barulah si prajurit itu menunjuk ke satu arah. Di sanalah Nabi Muhammad SAW pada saat ini dalam kondisi sehat seperti yang engkau harapkan. Maka perempuan itu berlari kepada Nabi Muhammad SAW. Mendapati Nabi Muhammad SAW, perempuan itu langsung mencium jubah dari Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian berkata kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh kecintaan. Apa yang disampaikan? Wahai nabiku, melihat kondisimu selamat, maka yang lain tidaklah aku pedulikan. Ini adalah bentuk kecintaan dari seorang umat Nabi Muhammad SAW yang sejati. Jadi kalau kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang sejati, contohlah para sahabat-sahabat tadi. Mereka betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW dengan mengesampingkan segala kepentingan pribadinya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana ini Nabi Muhammad SAW yang akan membawa revolusi kebaikan bagi dunia ini harus selamat. Walaupun famili saya harus meninggal semua. Walaupun harta saya harus habis karenanya. Karena yang bisa menyelamatkan dunia hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa MTA, Huzur kemudian menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bijak ketika beliau mendapati perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh keluarga yang dia cintai. Banyak muslimah-muslimah yang menjadi janda karena suaminya mati menjadi syuhada di perang Uhud. Bagaimana wanita yang kehilangan anak yang ia cintai, kehilangan ayah yang ia cintai karena semuanya ikut di dalam perang Uhud. Ketika perempuan-perempuan muslimah itu meratapi, menangis terhadap jenazah yang mereka lihat, yang mereka cintai, Nabi Muhammad SAW tidak langsung memarahi dan menegur mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, apakah kalian tidak meratapi jenazah dari Hadrat Hamzah radhiyallahu an? Maka perempuan kemudian mulai meratapi juga jenazah daripada Hadrat Hamzah radhiyallahu an. Hingga kemudian Nabi Muhammad SAW meninggalkan mereka. Nabi Muhammad SAW istirahat, beliau tidur. Setelah bangun dari tidurnya, kemudian Nabi Muhammad SAW masih mendapati para perempuan itu masih dalam kondisi meraung-raung. Masih meratapi jenazah orang yang mereka cintai karena terbunuh di dalam perang Uhud. Lalu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada mereka dengan satu perkataan. Mau sampai kapan kalian meratapi jenazah dari para syuhada Uhud ini? Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta kepada mereka untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Sehingga sejak itulah para sahabat Nabi Muhammad SAW, para kaum muslimah dari
umat muslim tidak lagi meratapi jenazah para atau orang-orang yang mereka cintai ketika meninggal dunia, dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, adat-adat yang buruk yang sebelumnya mereka terima dari kebudayaan-kebudayaan Arab, kemudian memakai apa yang diajarkan oleh Hazrat Rasulullah SAW, sehingga mereka menjadi manusia-manusia atau sahabat-sahabat yang lebih berakhlakul karimah. Nah, inilah pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Huzur mengkisahkan dengan begitu penuh keharuan ya, dengan mengambil referensi sebagian dari buku karya Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, khalifah kita yang kedua, tentang kondisi peperangan Uhud ya. Di mana poinnya adalah ketika seorang muslim tidak taat kepada pimpinannya secara mutlak, secara menyeluruh, maka pasti ya akan ada hal-hal yang tidak baik yang akan dialami oleh mereka. Dan yang kedua adalah bagaimana seorang muslim sejati ya. Jadi dari kekalahan perang Uhud tadi kita masih bisa mengambil hikmah yang besar. Bagaimana para sahabat membuktikan kecintaan yang besar kepada Nabi Muhammad SAW, karena mereka memahami bahwa dengan wujud ya, perantaraan Nabi Muhammad SAW, maka dunia ya, terutama di kalangan Arab yang sudah begitu sangat buruk kondisi akhlaknya, akan berubah menjadi kondisi akhlak yang baik. Bahkan bukan hanya saja bagi orang Arab, tetapi Nabi Muhammad SAW diutus bagi seluruh dunia. Maka dengan keselamatan dari Nabi Muhammad SAW sendiri, maka akhlak dari umat manusia di dunia ini akan mengalami perbaikan ya, dari kondisi buruk yang sebelumnya. Demikian pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Abdul Qudus Ahmad Anom beserta dengan kru MTA yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dari hadapan pemirsa semua. Jazakumullah wa akhiru dawana anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.